Detik-detik gedung roboh akibat gempa terekam siaran langsung TV mirip serangan rudal. Seorang kru televisi sedang menyiarkan langsung dari Malatya ketika gempa besar kedua melanda Turki pada Senin pagi. Gempa berkekuatan 7,5 skala Richter terjadi beberapa jam setelah gempa awal berkekuatan 7,8 skala Richter karena puluhan gempa susulan dilaporkan di seluruh wilayah. Tampak reporter televisi sedang menyiarkan langsung proses evakuasi korban gempa, lalu terjadi guncangan besar dan gedung di dekatnya roboh. Getaran besar saat gedung roboh terlihat seperti terkena serangan rudal atau bom. Asap tebal mengepul di sekeliling orang-orang yang berlari karena gedung tersebut runtuh. Sementara itu, kengerian diceritakan korban gempa di Suriah. Al-Nafi di Idlib menjelaskan kepada Al Jazeera situasi di barat laut kota setelah gempa besar. Kami mengalami sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Bangun di tengah malam dan seluruh gedung berguncang adalah perasaan terburuk yang pernah ada, ujar Nafi. Itu gempa bumi berlangsung beberapa menit tapi rasanya seperti berabad-abad. Melihat orang-orang dengan anak-anak di jalanan menangis dalam cuaca dingin sungguh memilukan, papar dia. Kami semua berkumpul di satu area yang jauh dari semua bangunan. Saya tentu berharap tidak ada yang akan mengalami apa yang kita alami hari ini. Adapun Vatikan mengatakan Paus Fransiskus sangat sedih dengan gempa besar yang melanda Turki dan Suriah. Yang mulia, Paus Fransiskus sangat sedih mengetahui banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh gempa bumi. Dia mengirimkan jaminan kedekatan spiritualnya kepada semua yang terkena dampak, ungkap Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Vatikan. Hamas dan pasukan perlawanan Palestina lalap gudang senjata Israel dengan si jago merah. Israel kali ini tidak perlu angkuh lagi. Operasi di luar dugaan yang dilakukan perlawanan Palestina yang bersatu dengan Hamas bikin gempar seluruh wilayah Zionis hingga pemimpinnya. Bagaimana tidak, gudang rahasia yang diperuntukkan sebagai tempat menimbun dan meletakkan senjata kiriman negara penyokong Israel dimusnahkan. Katakanlah diadakan saat tengah malam ketika kondisi lengah para tentara Israel sedang asik ngorok. Hal itu tentu sangat terguncang, tapi sebelum operasi dilancarkan, para pejuang Palestina mengambil beberapa senjata canggih milik Israel untuk digunakannya sendiri untuk melawan para tentara rezim ini. Kami rampas dan bawa sebanyak mungkin senjata dari gudang Israel karena senjata inilah yang menyakiti warga kami yang tidak berdosa. Sementara itu, ledakan hebat terjadi di gudang rudal milik Israel di situs industri militer sensitif di daerah Gus. Kobaran api akibat ledakan tersebut membubung tinggi. Ledakan hebat yang diperkirakan di pabrik rudal milik Israel tersebut mendapatkan perhatian dari media pemerintah Iran. Laporan ledakan serupa muncul di situs media Israel Haaretz. Tampaknya media Iran mengambil laporan ledakan itu dari sana. Insiden tersebut terjadi pada waktu yang sensitif, sebagaimana dilansir The Jerusalem Post. Beberapa suara pro-Iran secara online mengejek Israel atas ledakan tersebut. Media Tasnim mengutip media Palestina pro-Hamas melaporkan adanya ledakan mengerikan di Israel. Tasnim juga mengutip saksi mata yang melihat api pada ketinggian yang luar biasa. Tasnim menambahkan Israel enggan berkomentar tentang insiden tersebut. Tasnim mewartakan situs itu bertanggung jawab atas produksi senjata perang canggih termasuk berbagai rudal. Perwakilan Amerika Serikat berencana mendamprat Israel di rapat darurat Dewan Keamanan PBB terkait Menteri Keamanan Nasional Kabinet Benyamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, yang menyelonong ke komplek Masjid Al-Aqsa. Rapat DKPBB bakal berlangsung sore waktu setempat di markas PBB New York.
Sebelumnya, Ben-Gvir memaksa mendatangi komplek Masjid Al-Aqsa waktu setempat. Tindakan Ben-Gvir tersebut dinilai sembrono dan beresiko memicu konflik karena komplek Masjid Al-Aqsa sesuai kesepakatan internasional merupakan tempat suci bagi umat muslim. Secara keseluruhan, wilayah yang juga dikenal sebagai Temple Mount merupakan tempat suci bagi umat Islam dan Yahudi. Meski demikian, Masjid Al-Aqsa dalam komplek tersebut masih menjadi tempat peribadatan umat Islam. Warga Yahudi tidak diperbolehkan memasuki masjid itu untuk melakukan peribadatan. Ulah Ben-Gvir tersebut pun memicu protes bagi sejumlah negara, terutama negara-negara mayoritas Muslim dari Uni Emirat Arab hingga Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga dilaporkan sempat menghubungi Netanyahu untuk memperingatkan tindakan sembrono Ben-Gvir bisa memicu eskalasi konflik. China dan UEA bahkan secara resmi meminta rapat darurat DKPBB untuk membahas masalah yang memanas di komplek Masjid Al-Aqsa. Amerika Serikat yang notabene sekutu kuat Israel pun berencana menegur keras Israel di rapat DKPBB atas aksi Ben-Gvir di Masjid Al-Aqsa. Kami menegaskan sikap untuk menjaga status quo demi penghormatan terhadap situs suci di Yerusalem. Aksi sepihak yang bertolak belakang atas status quo tentu tidak dapat diterima. Demikian pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price seperti dikutip dari Jerusalem Post, yang menegaskan bahwa pemerintah Biden berencana menyuarakan pandangan tersebut untuk mengingatkan Israel di DKPBB. Kami siap menegaskan kembali pandangan kami kepada kolega di Dewan Keamanan, ujar Price. Sebelumnya, Netanyahu membela tindakan menterinya mendatangi wilayah yang diklaim masih kedaulatan Israel serta tidak melanggar status quo, sebab Ben-Gvir hanya mendatangi Masjid Al-Aqsa dan tidak beribadah di sana. Netanyahu pun bersikeras tetap pada sikapnya untuk kepentingan Israel ketimbang pandangan dunia internasional. Daripada tunduk dan mengikuti dikte komunitas internasional, kami dengan bangga akan bertahan pada kepentingan negara Israel dan tanah Israel, kata Netanyahu.